Ya, saya baru pulang dari Jakarta jam 4:30 tadi, aku 4:30 pulang, mandi, olahraga dulu, terus ke sini, siapin perjamuan Tuhan. Nah, sudah di sini aku. Ya, saya datang dengan Pak Gembala. Pak Gembala datang hari kedua, saya datang hari pertama di acara Grace Leadership Seminar aku. Nah, saya bersyukur datang ke tempat itu karena saya berharap aku akan banyak cerita yang dibagikan lewat kisah hidup pembicara-pembicara itu aku. Saya sudah tahu banyak materi-materinya aku, tapi yang saya tunggu adalah bagaimana mereka menceritakan kehidupan mereka aku. Mengapa aku? Karena 12 tahun saya di sini aku. Itu bukan hal yang mudah aku. Ya. Aku tahu kalau yang sudah lebih lama dari saya, banyak orang yang datang, banyak orang yang pergi, dan saya sudah 12 tahun bersama Pak Vincent di tempat ini. Ada banyak hal yang kami lalui yang kadang kalau kita berdua cerita tuh berat sekali aku. Jadi kalau aku melihat misalkan Pak Yakob enak ya kayak gitu, ya coba tukeran posisi aku. Nek kamu nggak butuh paracetamol jos. Kalau kamu mungkin lihat misalkan Pak Gembala sama Ibu, wah enak ya, saya punya mobil 2. Berarti aku belum pernah lihat Bu Gembala ngaduk-ngaduk tepung jadi pizza, di mana waktu itu dia sudah off dari pekerjaannya, sehingga keluarga Pak Gembala ini sedikit diberi ide Tuhan supaya bisa bertahan di tempat ini aku. Kalau aku lihat teman-teman yang melayani di sini, biasa enak banget ya. Kamu nggak lihat dulu yang bayar KPR aja susah ya Bu ya, nunggak mungkin beberapa bulan. Kalau aku semua teman-teman yang melayani, semua pemimpin yang melayani di tempat ini itu sama kok dengan jemaat yang ada di bawah sama aku. Mereka juga mengalami kesusahan, mereka juga mengalami tantangan aku. Oleh sebab itu aku doakan orang-orang yang melayani aku. Ya, doakan para pemimpin aku. Ya, supaya teman-teman yang melayani terus bisa melayani aku. Ya. Karena aku ya, kami pun juga tahu Anda mengalami masalah aku, walaupun Anda mungkin cerita sama Pak Yakob, saya sama Pak Vincent tahu. Dan kami berdoa aku, kalau Anda cerita sama saya, Pak Vincent pasti tahu aku. Semuanya didoakan, kita saling mendoakan aku di masa-masa yang sulit ini, supaya aku kita tetap mempercayai Yesus aku. Amin. Sebagai satu-satunya juru selamat aku. Dulu mungkin kehidupan bisa diprediksi. Kehidupan begitu mudah. Hari ini aku mungkin kita nggak tahu tahun depan tuh apa ya yang booming, tahun depan tuh apa ya yang terjadi, karena kalau aku lihat aku perubahan itu begitu drastis aku. Kadang ada orang yang secara kemampuan nggak bisa mengejar perkembangan zaman, ada orang yang mungkin kehabisan ide, ada orang yang mengalami hal sulit aku. Itu sebabnya aku kita harus fokus sama yang namanya firman Kristus aku. Betul. Kalau engkau nggak fokus yang namanya firman Kristus, engkau bisa goyah aku. Benar aku. Terutama pemimpin-pemimpin yang di tempat ini, engkau perlu doakan. Doakan saya, doakan Pak Vincent, doakan Pak Yakob, semua teman-teman yang melayani. Kalau engkau ingat satu sama lain, doakan sebelahmu pas aku di rumah, doakan satu dengan yang lain aku, supaya di masa-masa ini aku kita saling menguatkan aku. Yang percaya katakan amin aku. Mari kita mulai aku. Janji kelimpahan di masa sulit aku. Yohanes 10 ayat yang ke-10 aku. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ada suatu tempat atau gereja yang Tuhan kan enggak memberi kelimpahan, Tuhan kan memberi kekuatan untuk mencari kekayaan. Betul saku. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan kelimpahan atau Tuhan memberikan kekuatan untuk mencari kekayaan, saudaraku? Jawabannya adalah dua-duanya, saudaraku. Ya. Ada orang yang mungkin belum diwahyukan bahwa Yesus itu baik, saudaraku, sehingga dia hanya percaya, ya Tuhan kan memberi kekuatan supaya aku dapat kerja. Itu betul, saudaraku. Tapi betul juga dan kebenaran juga bahwa Yesus
datang untuk memberikan kita kelimpahan. Kalau cuma sekedar hidup, saudaraku, ya hewan ya hidup, saudaraku. Burung ya hidup, saudaraku. Tapi manusia itu punya privilege, saudaraku. Secara khusus kita orang-orang yang percaya, saudaraku. Jadi kalau doa, saudaraku, doa Tuhan kasih kelimpahan supaya aku bisa bagi ke orang lain. Doa juga enggak apa-apa, Tuhan kasih aku kekuatan supaya aku dapat memperoleh kekayaan dan aku bisa cari orang yang susah yang bisa aku bantu. Sehingga enggak ada gap, saudaraku, yang terlalu jomplang secara khusus di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, kita akan sedikit belajar dari perspektif yang berbeda, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang kelimpahan, saudaraku, selalu diberitakan Ishak menabur di masa sulit, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang kelimpahan di masa sulit, selalu diceritakan Abraham menabur, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, kita belajar dengan sedikit berbeda, tapi saudaraku, engkau akan tetap tahu bagaimana betapa baiknya Tuhan. Katakan Goshen, saudaraku. Goshen, oke. Nah, Keluaran 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Seperti ini, saudaraku. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Maksudnya bangsa Mesir, saudaraku. Besok tanda mujizat ini akan terjadi, saudaraku. Nah, Firaun memberikan Goshen kepada Yusuf, saudaraku, 430 tahun sebelum tulah-tulah di Mesir itu terjadi, saudaraku. Jauh, saudaraku. 430 tahun sebelum tulah di Mesir terjadi, saudaraku. Jadi kalau kita berpikir, ada yang mungkin berpikir, Tuhan kok ini enggak selesai ya? Tuhan kok aku punya seperti ini kok enggak kelar-kelar? Saudaraku, jangan pernah melihat jangka pendek. Tuhan itu selalu melihat jangka ke depan untuk kehidupan kita, saudaraku. Ya, jadi jangan melihat kok hal ini belum terjadi ya. Tenang, saudaraku. Rancangan Tuhan itu begitu indah, saudaraku. Bahkan dia punya pikiran jauh melebihi pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa masalah kita selesai, enggak cuman itu, saudaraku. Tuhan pengen bahkan anak cucu kita diberkati. Jadi lihatlah jangka panjang, saudaraku. Jangan lihat hari ini maupun esok, saudaraku. Ya, fakta tentang Goshen seperti ini, saudaraku. Terpisah dari Mesir, baik lokasi maupun budaya. Jadi, waktu bangsa Mesir kena tulah, saudaraku, Alkitab mau kecuali tanah Goshen, saudaraku. Ya, Goshen dibedakan, saudaraku, antara Mesir dan Goshen. Sehingga ketika bangsa Mesir melalui hal-hal yang enggak baik, saudaraku, bangsa Israel tetap aman dalam lindungan Tuhan. Waktu bangsa Mesir mengalami kegelapan, ada terang di mana? Goshen, saudaraku. Tempat ini cocok untuk pengembalaan domba dan ternak. Orang Mesir tidak suka mengembalakan, saudaraku. Ya, sehingga di dalam 430 tahun ini, saudaraku, bangsa Israel itu bisa melakukan pengembalaannya. Bisa melipat kali gandakan ternaknya, saudaraku. Ya, orang Israel berpikir Goshen tidak nyaman, dikucilkan. Padahal dari tempat bangsa Israel terpelihara berapa? 430 tahun dan tidak tertimpa tulah yang dialami Mesir. Ada mungkin di antara kita saat ini, Tuhan, aku kok di tempat kerja yang enggak enak ya. Aku kok di tempat kerja yang enggak cocok ya. Tapi saya mau bilang seperti ini, saudaraku, bahwa di tempat dimanapun kita ditempatkan, di bidang dimanapun kita berada, ada maksud Tuhan, saudaraku. Saudaraku, jangan lihat sekarang, saudaraku, tapi lihatlah maksud Tuhan. Fokus pada Yesus, saudaraku. Kalau engkau mungkin lihat tempatmu saat ini, saudaraku, wah, ini nih kerjaan kuno nih, tempat seperti ini, ada yang tempat yang lebih bagus lagi, saudaraku. Ada mungkin kita berpikir seperti itu, saudaraku, tapi saya mau bilang bahwa ada maksud Tuhan menempatkan kita di tempat yang sekarang ini, saudaraku. Kalau saya lihat waktu itu pandemi, waktu itu, saudaraku, enggak nyaman, saudaraku. Kita enggak bisa ketemu, beribadah lewat online. Saya enggak bisa ngajar lagi, saudaraku. Saya cuma bisa duduk di tempat ini gelap, saudaraku. Pak Vincent duduk di depan jualan pizza. Kalau kita komunikasi gimana, saudaraku? WA. Saya di sini, dia di depan. WA, saudaraku. Piye iki? Mosok kok kayak gini? Enggak nyaman, saudaraku.
Tapi saudaraku, saya melihat sekarang itu masa saudaraku di mana saya bisa bertahan saudaraku ya, sehingga hari ini saya bisa hidup saudaraku. Kita ngomong waktu itu saudaraku, banyak orang yang ketakutan mati saudaraku, banyak orang yang ketakutan kena virus COVID saudaraku. Nah, saya manusia saudaraku, ya tentu ada mikir juga, tapi cara seperti itu saudaraku. Seakan-akan kan kita kayak dijauhkan, kita dikucilkan saudaraku ya. Ada orang ngomong, alah kamu nggak beriman yuk kumpul, ya kadang nggak seperti itu juga saudaraku. Tapi Tuhan tuh punya maksud saudaraku, membuat kita di satu tempat tertentu, sehingga di masa depan tuh kita bisa jadi berkat buat banyak orang, menghidupi keluarga kita, menghidupi orang lain saudaraku. Seperti itu saudaraku, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini saudaraku. Ya mungkin waktu itu bangsa Israel melihat, wah tempatnya kok penuh sesak ya. Saudaraku, kita harus melihat dari cara pandang Tuhan saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat saudaraku, Goshen ini tempat yang subur, tempat yang bagus saudaraku, banyak padang rumput, ternak-ternak itu bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga ketika bangsa Israel keluar dari Goshen ini saudaraku, keluar dari Mesir ini saudaraku, mereka bawa banyak ternak, mereka kaya saudaraku. Ya, ada orang yang mungkin berpikir, nggak enak tempat ini, enakan di sana di Mesir, lebih modern, lebih ini, lebih itu, enakan ke tempat sana ya, enakan sana. Saudaraku, Tuhan bisa memberkatimu di tempat manapun. Secara khusus, saudaraku, ketika Tuhan menempatkan saudara di tempat yang sekarang ini, di bidang yang sekarang ini, saudaraku. Nikmati saudaraku berkat Tuhan di tempat yang Tuhan tempatkan saudara sekarang ini saudaraku. Ini enggak ngomongin jangka pendek saudaraku, ini ngomongin jangka yang lebih panjang lagi saudaraku. Mungkin saudaraku, ini ngomongin masa sulit loh saudaraku ya. Ini ngomongin waktu itu masa tulah, masa susah yang dialami bangsa Mesir saudaraku, tapi bangsa Israel dilindungi saudaraku. Mungkin kau melihat saudaraku, tempat sana lebih kok kayaknya lebih enak. Sebelah sana kok kayaknya lebih enak saudaraku. Saudaraku, percayalah, Tuhan tuh punya maksud tertentu kenapa saudara ditempatkan di satu tempat, di satu wilayah, di satu bidang tertentu saudaraku. Amin, saudaraku. Kapan kita harus pergi ke tempat yang nyaman menurut kita? Ada waktunya Tuhan, ya saudaraku. Makanya sabar saudaraku, katakan kepada kanan kirimu, sabar ya bos. Ada waktunya saudaraku, kita melewati satu masa saudaraku, dan Tuhan mengangkat kita jauh lebih tinggi lagi saudaraku. Ya, ada waktunya nanti saudaraku. Ya, yang kedua, roti di padang gurun. Dari Goshen ini saudaraku, ya, bangsa Israel dipimpin Tuhan menuju ke mana saudaraku? Katakan padang gurun. Yuk katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kurang lebih sedikit saudaraku, yang keras sedikit saudaraku. 1, 2, 3. Di amit-amit padang gurun. Tapi, nah ini saudaraku. Nah banyak orang berpikir, wah padang gurun tuh nggak enak, amit-amit lah sampai ke padang gurun saudaraku. Tapi saya mau bilang seperti ini saudaraku, dimanapun berada, termasuk di padang gurun, ya, termasuk di lembah, termasuk di tempat yang sulit, selama ada Yesus, saudaraku, aman, saudaraku, amin. Kok bisa, saudaraku? Yang terpenting itu bukan tempatnya. Yang terpenting itu bukan tempatnya, tapi siapa yang bersama dengan kita. Mau masa krisis 98, mau masa 2008 subprime mortgage, mau masa COVID yang kemarin, saudaraku, mau masa apapun, saudaraku, di tempat manapun, selama Yesus bersama kita, Dia yang akan memelihara kita, saudaraku, ya. Meskipun tempat itu sepertinya gersang, saudaraku, nggak menghasilkan apapun, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Di padang gurun, saudaraku, Israel nggak bisa melakukan apapun, ya, nggak bisa melakukan apapun. Gimana mereka caranya bisa nanam padi? Gimana caranya mereka bisa nanam kurma? Gimana caranya mereka bisa nanam gandum, saudaraku? Keluaran 14 ayat yang keempat, saudaraku. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak.
Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat apa? 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Pada hari keenam mereka bawa tuh. Jadi berapa? 2 kali lipat, saudaraku. Nah, waktu jutaan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku, satu hal saudaraku yang mereka alami. Krisis apa, saudaraku? Krisis pangan, saudaraku. Hari ini kita akan ngomong sesuatu yang ekstrim, saudaraku. Ya. Jadi someday ketika masa-masa itu terjadi, saudaraku, engkau sudah punya pondasi yang kuat, firman Kristus untuk melalui hal tersebut. Dulu bangsa Israel juga mengalami hal yang seperti itu, saudaraku. Krisis pangan. Mereka sampai ke padang gurun, saudaraku. Enggak ada makanan yang bisa dimakan, enggak ada tanaman yang bisa dicabut, enggak ada hal yang bisa dibuat untuk bercocok tanam, saudaraku. Ya di padang gurun susah, saudaraku. Ya, kalau saudaraku ngerasa masa paceklik beberapa waktu yang lalu susah, mereka di padang gurun sudah enggak mungkin mereka dapat makanan. Enggak mungkin, saudaraku, enggak mungkin. Ya, saat krisis adalah waktu yang tepat untuk kita berserah kepada Tuhan, saudaraku. Bukan sibuk karepe dewe, saudaraku. Betul, kita punya kemampuan, kita mungkin punya tabungan, kita punya sumber daya yang lain, tapi saya mau bilang, waktu-waktu krisis itu, saudaraku, waktu-waktu paceklik itu, saudaraku, andalkan Tuhan Yesus lebih lagi, saudaraku. Banyak doa, banyak minta pertolongan Tuhan, banyak minta hikmat Tuhan. Saat itu, saudaraku, akan banyak hal-hal yang justru, saudaraku, saat-saat krisis itu, saudaraku, banyak hal spektakuler itu muncul, saudaraku. Roh Kudus memunculkan ide-ide yang luar biasa. Tangan Tuhan itu begitu luar biasa membukakan hal-hal baru yang sebelumnya mungkin kita nggak pikirkan, saudaraku. Tapi tiba-tiba di masa itu, saudaraku, pertolongan Tuhan bisa jauh lebih luar biasa lagi, saudaraku. Ya. Yohanes 6 ayat yang ke-48 sampai ke-41 yang saya baca tadi waktu perjamuan Tuhan, saudaraku. Yesus berkata seperti ini, saudaraku, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati, saudaraku. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti yang dimaksud siapa, saudaraku? Yesus Kristus, saudaraku. Ya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup apa? Selama-lamanya, saudaraku. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, saudaraku. Nah, hari ini kita mungkin nggak dapat mana yang turun dari langit, saudaraku. Tapi hari ini roti yang hidup itu ialah siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Bagaimana caranya engkau menikmati tubuh Yesus? Bagaimana caranya engkau menikmati darah Yesus, saudaraku? Lewat apa, saudaraku? Perjamuan kudus, saudaraku. Alkitab mengatakan, saudaraku, sesering mungkin engkau melakukan perjamuan kudus ini, saudaraku, engkau memberitakan kematian tentang Yesus. Saya bilang, saudaraku, ya, di tempat kita ini hampir setiap minggu, memang setiap minggu dan bahkan di Komsel kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Orang mungkin berkata, lah kan enggak jadi sesuatu hal yang spiritual lagi, jadi hal yang biasa lagi. Enggak, saudaraku. Memang ada yang waktu saudaraku perjamuan kudus, ya, saudaraku fokus sama Yesus, terus keingat makanan di rumah ada. Keingat sosial di rumah ada? Enggak, semuanya fokus pada Yesus. Waktu engkau punya masalah, saudaraku, langsung perjamuan kudus. Engkau pasti nyebut nama Yesus. Engkau pasti terfokus sama Yesus, saudaraku. Engkau punya kesulitan yang lain lagi, saudaraku, cepat-cepat perjamuan kudus. Enggak apa-apa, enggak ada roti, enggak apa-apa, enggak ada anggur, saudaraku. Engkau bisa pakai roti apapun, engkau bahkan bisa pakai air putih. Ini bukan tentang medianya, saudaraku, tapi soal maknanya, saudaraku. Bagaimana engkau menghidupi bahwa apa yang kau lakukan ini memberitakan tentang kematian Yesus. Apa yang kau lakukan ini, saudaraku, adalah bentuk fokusmu pada Yesus, saudaraku. Sehingga, saudaraku, sesering mungkin ketika kita mengingat Yesus, mengingat kematiannya, saudaraku, pikiran kita fokus sama Yesus, saudaraku. Sehingga hal-hal yang kita alami, saudaraku, ya, kita nggak fokus pada hal yang kita alami. Kita nggak fokus pada berapa isi dompet kita, berapa isi rekening kita. Kita fokus pada Yesus Kristus, saudaraku. Ya, mana ini mengajarkan hal-hal spiritual, saudaraku. Mengambil mana setiap hari secukupnya. Pada hari yang ke-6 akan jadi lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Dan kejadian seperti ini memelihara bangsa Israel selama lebih dari 90
tahun. 90 tahun, saudaraku. Mana mengajarkan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Nah, mengapa, saudaraku? Mana mengajarkan tentang pemeliharaan Tuhan, saudaraku? Karena seperti ini, saudaraku. Karena manusia itu selalu berpikir seperti ini, besok ada lagi enggak ya? Terutama bagi kita yang mungkin wira swasta, freelance ya, yang dapat fee atau job pada saat-saat tertentu aja, ada enggak ya kayak gini? Besok ada enggak ya yang bisa cuannya seperti ini lagi, saudaraku? Kan kadangkala ya, saya enggak bilang terus, kita kan mikir seperti itu ya, saudaraku. Tapi kalau Anda berpikir, besok ada lagi, berarti Anda luar biasa, Anda anak Yesus yang luar biasa, saudaraku. Artinya Anda sudah melepaskan kekuatan itu. Tapi pada dasarnya manusia berpikir seperti itu, saudaraku. Makanya Tuhan kasih kisah mana, saudaraku? Supaya kita itu bergantung pada siapa, saudaraku? Pada Yesus, bukan pada fee kita, bukan pada komisi kita, bukan pada gaji kita yang setiap bulan diterima, saudaraku. Karena ada masa-masa hal seperti itu akan berubah. Kalau kita pegangannya pada uang, saudaraku, pada gaji, pada komisi, pada hasil usaha kita, saudaraku, kita stres, saudaraku. Kalau suatu ketika dalam 1-2 hari, biasanya ada yang beli, kok sepi ya? Enggak 1 hari, ternyata sampai seminggu, atau bahkan seperti COVID. Kita mungkin ngira, lockdown tuh 3 bulan cukup. Ternyata bertahun-tahun. Ya. Bayangin itu kalau orang nggak pegangannya Yesus, kok nggak stres, aku langsung masuk rumah sakit jiwa, aku. Tapi kita yang pegangannya Yesus, aku, dan Yesus yang selalu memegang kita, aku, kita nggak akan stres, aku. Ya. Kita akan tahu bahwa Yesus itu lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan, aku. Nah, waktu saya ngomong seperti ini, aku, saya bilang ke teman-teman Komsel waktu saya menyampaikan firman Tuhan, aku, ini buat saya juga, buat yang ngomong juga, aku. Karena yang di bawah sama yang di sini sama, aku. Kalau saya pikir kehidupan kita berbeda, enggak sama. Masih doyan nasi, masih butuh duit juga, sama, aku. Sama. Makanya kita belajar untuk fokus pada Yesus, aku. Yang di depan juga, yang jemaat juga, yang melayani juga. Setiap hari kita belajar fokus pada Yesus, kita kirim renungan, hari Minggu disampaikan firman yang hanya tentang Yesus saja supaya kita fokus kepada Yesus, aku. Nah, baik saudara yang mempunyai tabungan atau tidak, bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, aku. Saya mempercayai kita ada anak-anak Yesus yang percaya pada Yesus. Percayalah, aku, caranya Tuhan itu ajaib. Kalau kita butuh sesuatu, enggak harus dari kantongnya kita. Ya, ingat itu baik-baik, aku. Kalau kita butuh sesuatu, enggak harus dari kantongnya kita. Kalau kita butuh barang, enggak harus kita yang mengusahakannya, aku. Kalau kita butuh hal-hal yang lain, aku, enggak harus dari ide-ide kita, pikiran kita, usaha kita. Yesus punya banyak cara. Yang terpenting, saudaraku, engkau enggak perlu mikirin gimana caranya. Engkau cuma cukup percaya Yesus saja. Amin. Nah, kisah yang ketiga seperti ini, saudaraku. Lalu berfirmanlah perempuan itu, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ini cerita tentang janda di Sarfat, saudaraku. Waktu itu, saudaraku, Israel tidak hujan selama 3,5 tahun, saudaraku. Dan waktu itu Elia diutus kepada janda di Sarfat, saudaraku. Nah, saudaraku pasti tahu ceritanya. Ini cerita yang sangat terkenal, saudaraku. Dan Elia ngomong pada janda itu, buatkan buat aku dulu. Ini cerita juga beberapa waktu minggu yang lalu juga di tempat ini, saudaraku. Padahal, saudaraku, janda itu ngomong, ini minyak sama tepung, aku buat makan sama anakku. Setelah itu, habis, mati, saudaraku. Tapi akhirnya, saudaraku, janda di Sarfat ini percaya kepada perkataan Elia. Jalah, buatin aku dulu. Lalu dia membuat roti untuk Elia terlebih dahulu, saudaraku. Ya, tepung dan minyak itu adalah hal yang kecil, saudaraku. Tapi kita tahu, saudaraku, dengan hal yang kecil ini, saudaraku, di dalam masa sulit ini, saudaraku,
janda ini bisa bertahan 3,5 tahun, saudaraku. Ya betul, kadang Tuhan itu bisa memelihara lewat daging, saudaraku. Tapi kadang Tuhan tuh punya cara lain untuk memelihara kita, saudaraku. Betul, kita ngarepnya daging. Kita ngarepnya hal-hal yang lain, saudaraku. Tapi di masa kadang, saudaraku, di masa yang ekstrim, saudaraku, Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Di tengah orang yang nggak punya makanan, mungkin kita cuma punya beras doang, mungkin kita punya telur doang, atau mungkin kita punya sayur doang, kita bisa bersyukur. So, kalau engkau punya Alkitab yang lama, saudaraku, yang kalau perkataan Yesus itu, saudaraku, dikasih tinta yang merah, saudaraku, engkau akan tahu, saudaraku, bahwa ketika 5 roti dan 2 ikan itu, ketika Yesus berdoa, saudaraku, ditengadahkan ke langit, Alkitab ngomong bahwa Yesus mengucap syukur, mengucap berkat, saudaraku. Ya. Loh, piye carane, saudaraku? 5.000 orang laki-laki yang di tangannya Yesus 5 roti dan 2 ikan, tapi tetap bersyukur. Kenapa, saudaraku? Karena bahkan dari hal yang kecil ini, saudaraku, kehidupan kita itu bisa terpelihara. Bahkan kehidupan orang lain bisa terpelihara. Tapi mosok tuh, Pak, cuman minyak sama tepung doang. Ya, kalimat terakhir apa, saudaraku? Sabar, saudaraku. Saudaraku punya buah roh itu, saudaraku. Salah satu buah itu adalah apa? Sabar. Waktunya nggak lama lagi kok, saudaraku. Semuanya tuh sudah terukur, saudaraku. Kapan kau hanya menikmati minyak di dalam buli-buli dan tepung, kapan kau bisa menikmati itu, waktunya Tuhan tuh indah sekali, saudaraku. Jadi, saudaraku, jangan fokus kepada apa yang ada di dunia ini, saudaraku. Fokusnya sama Yesus. Kalau engkau fokus sama Yesus, engkau mau makan apapun, tinggal dimanapun, kerja dimanapun, engkau selalu bisa bersyukur melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Benar, saudaraku. Enggak lama kok, saudaraku. Seperti yang dialami janda yang di Sarfat ini, saudaraku. Cuma 3,5 tahun. Setelah itu kehidupan kembali normal, saudaraku. Bahkan kalau, saudaraku, engkau baca kisahnya Boas, saudaraku, Boas tetap di Betlehem, walaupun Naomi sekeluarga ini pergi. Dan ketika Naomi sekeluarga ini baik lagi, Boas sudah kaya raya, saudaraku. Sabar, enggak lama, saudaraku. Kalau engkau ngalami, ada mungkin di antara kita yang ngalami, Tuhan, aku enggak sabar, mosok urip kayak gini aja. Saudaraku, percaya sama Yesus, berdoa, saudaraku. Ya, saya bilang tadi, teman-teman kita tuh yang mulai banyak kok yang ngalami hal yang sulit kok, banyak. Tapi satu persatu tuh diangkat Tuhan, satu persatu naik. Santai aja, saudaraku. Ini cuma perkara waktu, saudaraku. Amin. Cuma perkara waktu sampai ketika Tuhan membawa kita naik. Tuhan pindahkan kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, saudaraku. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang nyaman sama manusiawi, saudaraku. Gak lama, saudaraku. Sabar, saudaraku. Kalau Anda ada yang mengalami kesesakan hari-hari ini, saudaraku, fokuslah sama siapa? Yesus, saudaraku. Fokuslah sama Yesus, saudaraku. Ya, jadi ini bukan soal nambah pasukan, saudaraku, ya. Cuman minyak sedikit sama apa? Tepung. Ada tambahan enggak? Enggak ada. Dipakai, saudaraku, terus besok dibuka lagi, ada. Wih. Dipakai lagi, saudaraku, besok dibuka lagi. Ini enggak ngomong soal teknis, saudaraku. Ini bisa ngomong soal spiritual, saudaraku. Ini ngomong soal, kalau saudaraku ngomong soal ilahi, saudaraku. Ini sudah enggak masuk logika lagi, saudaraku. Makanya kalau saudaraku urusan sama Tuhan, saudaraku, ya, jangan pernah pakai apa, saudaraku? Logika, saudaraku. Enggak masuk. 5 tambah 2, 5.000 cuman laki-laki, saudaraku. Enggak masuk, saudaraku. Tepung sama minyak, saudaraku, 3,5, enggak masuk. Jadi kalau saudaraku yang mengalami kesusahan, saya berdoa di tempat ini tidak, saudaraku, ya. Kenapa tidak? Nanti kita akan belajar, saudaraku. Ya, saya berdoa, saudaraku, bahwa ketika engkau mengalami fase ini dalam penantian janji Tuhan, saudaraku, sudah enggak usah pikir pakai logika. Pakai iman, sudah mikirnya pakai iman aja, saudaraku. Pakai iman. Pak, weno ngarep ngomong gampang. Kita ini yang manusia, saudaraku, yang mengalami susah-susahnya juga, saudaraku. Tapi bedanya apa, saudaraku? Ya, kami yang di depan selalu memutuskan untuk mengutamakan siapa? Firman Tuhan. Ya, nyanyi, saudaraku, enggak ngerti toh?
kadang yang di rumah itu mungkin Senin Selasa mungkin bisa berbeda dengan hari ini, tapi udah nyanyi aja, deklarasikan firman Tuhan, saudara. Amin. Ya, jika ada Tuhan, hal yang kecil pun dapat memberikan kehidupan untuk apa? Jangka panjang. Wih. Ini enggak perkara ngomongin sesuatu yang besar, saudaraku. Kadang Tuhan itu pelihara dengan hal-hal yang apa? Sepele, saudaraku. Dalam proses ini, saudaraku, Tuhan memelihara kita. Ini ngomong masa-masa paceklik yang susah, loh, saudaraku ya. Kita bisa mendapatkan minyak sama tepung itu sudah luar biasa di tengah orang yang susah makan, susah, tidak punya sumber daya apapun, saudaraku. Tapi hal ini juga berbicara juga tentang apa, saudaraku? Ya, kalau kebutuhan pokok di Indonesia itu apa, saudaraku? Sandang, pangan, papan. Ya enggak apa-apa, saudaraku. Apa yang sudah engkau dapatkan hari ini dinikmati, saudaraku. Punya rumah seperti itu dinikmati, saudaraku. Nanti kan berapa tahun lagi kan rumahnya pindah ke tempat yang lebih besar lagi, saudaraku. Kalau sekarang makannya masih telur ayam negeri, ya nanti someday pasti bisa makan telur yang omega berapa lah kayak gitu. Cuma masa waktu aja, saudaraku. Ya, dinikmati aja, saudaraku. Jangan fokus pada kesusahan hari ini, jangan fokus pada hal-hal yang kau berpikir enggak nyaman hari ini, saudaraku. Fokusnya sama Yesus. Jangan pernah menaruh logikamu, saudaraku, di atas iman, saudaraku. Ya, iman yang nomor satu, saudaraku. Karena banyak hal-hal yang di dunia ini terjadi hanya berawal dari iman, saudaraku. Amin. Ya, jadi waktu itu, saudaraku, janda di Sarfat, saudaraku, memberi kepada Elia, saudaraku. Ini kalau dipikir secara logika nggak masuk. Aku makan satu ini mati kok besok. Terus aku mau ngasih kamu. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Diceritakan bahwa janda itu tetap memberikan roti itu kepada Elia terlebih dahulu. Nah, jika memberi membuat kita kekurangan, saudaraku. Pertanyaan begini, saudaraku. Mengapa iblis menyuruh untuk tidak pikirkan baik-baik? Loh, kalau kita memberi di gereja, memberi kepada orang lain, saudaraku, kalau itu membuat kita berkurang, kok iblis kok nyuruh, jangan memberi. Nah kan kalau memberi membuat kita kekurangan kan, seharusnya iblis dulu, ya kasih aja, kan gitu, saudaraku. Nangkep enggak? Jika memberi membuat kita kekurangan, mengapa iblis menyuruh untuk tidak memberi? Karena begini, saudaraku. Dalam tanda petik, saudaraku, ini bahasa saya, saudaraku. Ketika kita memberi, itu adalah pintu pembuka berkat untuk berkelanjutan, saudaraku. Amin. Ya, Alkitab ngomong, Tuhan itu enggak pernah berhutang, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Dia enggak mungkin, saudaraku, membuat kita memberi, ya, kita kasih ke dia melalui orang-orang sekitar kita, saudaraku, tapi dia enggak kembalikan, enggak mungkin, saudaraku. Bahkan sebelum kita bisa memberi pun, kita diberkati Tuhan terlebih dahulu. Amin. Nah, ketika kita memberi, saudaraku, apa kita kekurangan, saudaraku? Jawabannya tidak, saudaraku. Saya 12 tahun di tempat ini, saya menyaksikan gereja ini memberi banyak hal kepada orang lain, saudaraku. Bahkan ketika kami memberi, ada orang lain pun yang pergi, kami mengikhlaskannya, saudaraku. Apakah ada orang yang ini dulu, saudaraku, dan kita nggak pernah melakukan seperti itu lagi, saudaraku? Ada yang pinjam, saudaraku. Sampai di tengah-tengah, ternyata dia nggak bisa. Padahal kita aja ngomong sama dia, ke gereja aja nggak apa-apa, nggak usah pikir yang itu. Tapi nggak ke gereja, saudaraku. Kita tolong banyak orang, saudaraku. Jadi jangan kaget kalau kenapa kita gereja di Loko yang mungkin jembatannya 100-an aja kita bisa renov, bahkan kita bisa bangun, saudaraku. Itu karena gereja banyak memberi, dan yang memberi sendiri, saudaraku, juga banyak memberi, saudaraku. Apakah orang-orang yang memberi di gereja ini hidupnya kekurangan, saudaraku? Jawabannya tidak, saudaraku. Saya belum pernah, saudaraku, mendapatkan cerita dari orang-orang yang memberi hidupnya kekurangan. 1-2 hari mungkin kadang mereka mengalami kesulitan. Tapi selanjutnya, saudaraku, saya selalu mendapatkan kabar gembira tentang mereka, bahwa hidup mereka diberkati seperti orang yang di depan ini, saudaraku. Ada masa-masa saya bukan nggak punya uang, saudaraku. Saya pernah cerita sama Pak Gembala, saudaraku. Dia tanya, kok kamu nggak datang ini? Nggak ada budget, saudaraku. Bukan nggak ada uang ya, nggak ada budget, saudaraku. Tapi itu 1-2 kali, saudaraku. Dan seterusnya Tuhan memberkati lebih banyak lagi. Ya, Alkitab ngomong lembah kekelaman itu cuma sekalipun, saudaraku. Nah,
Saku tentu ingat, saku ada beberapa mungkin 1-2 minggu yang lalu kita punya teman lama itu menikah di kota Semarang, tentu banyak yang diundang. Memang saya memutuskan untuk nggak datang, saku. Ini cerita, saku, saya nggak sebutin tuh karena saya balik lagi, saku. Saya bilang sama Pak aku, aduh aku nggak ada budget nih. Tapi saya memilih, saku, waktu itu ada satu anak, saku, yang memang butuh pertolongan untuk sekolah. Nah, kalau pengurus dan pemimpin tahu, saya akhirnya memutuskan untuk sedikit apa yang saya punya untuk anak ini supaya bisa sekolah, saku. Dan hari ini, saku, ya uang itu kembali, saku. Jadi kalau saku memberi, saku, kita nggak akan pernah berkekurangan, saku. Dan bulan-bulan ke depan, saku, saya pengen, saku, kesaksian banyak hal, saku. Saya pengen kesaksian banyak hal, dan itu luar biasa sekali. Saya sempat ngomong sama istri, kita nggak ya? Saya ini kan sama istri, saya ini orang introvert, saku. Istri saya itu sebenarnya lebih lagi introvert lagi, saku. Makanya kadang kalau latihan, saya baru aja selesai, dia tuh sudah di depan sana, saku, nunggu cepat pulang, saku. Kayak gitu dia, saku. Tapi dari acara yang saya kemarin hadiri sama Pak Vincent, saku, saya diberkati dengan pemimpin-pemimpin yang membukakan kehidupannya sehingga saya diberkati. Dan saya mau, saku, bulan-bulan kemudian saya banyak bercerita kepada saudara bagaimana kehidupan saya sehingga saku semuanya bisa diberkati. Wong sama-sama kok, saku. Kita hidup di dunia, saku ngalami masalah, saya juga ngalami masalah. Tapi Tuhan itu menolong luar biasa. Jadi setiap bulan saya akan bagikan kesaksian saya luar biasa, saku. Ditunggu ya, saku ya. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-27 sampai ke-29. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa apa? Seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, dan ini memang benar-benar terjadi. Saya nggak sebutkan sumbernya karena terlalu panjang, tapi ini terjadi, saku. Ada masa di mana waktu itu seluruh dunia kelaparan, secara khusus di Israel, saku. Lalu apa yang dilakukan, saku? Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Saya bilang, saku, gereja ini memberi kepada banyak orang, saku. Gereja ini mengasihi banyak orang, saku. Oleh sebab itu, saku, secara khusus apabila ada jemaat yang kesusahan dalam biaya pendidikan anaknya atau makan, saku, gereja ini selalu memberi. Itu kenapa gereja ini selalu diberkati, saku. Kalau ada orang yang menggenggam keuangannya, janganlah kayak gitu. Biar dia berusaha sendiri, biar dia berdoa. Gereja selalu mengasihi mereka, secara khusus jemaat Tuhan yang di tempat ini. Enggak boleh ada yang enggak sekolah, enggak boleh ada yang enggak bisa makan, saku. Gereja jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Secara khusus di mana, saku? Ya, Alkitab ngomong seperti ini, saku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai. Ini yang ngomong Paulus, saku, kepada jemaat di Galatia. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, kita baca bersama-sama ayat yang ke-10 dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita apa? Berbuat baik. Terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita semua saling tolong-menolong, saling membantu, nggak ada yang namanya masa sulit tuh, nggak ada. Yang punya 1.000 di rekening ambil 10 rupiah, kasih sebar ke orang. Yang punya 100, aku ambil 2 rupiah sebar ke orang. Yang punya 10, aku ambil 0,1 rupiah. Pak, tapi aku bisanya cuma ngasih telur, cuma 1/4 kilo kepada ibu itu yang saya itu kasih, berikan, saku. Saku percaya atau enggak, saku? Sebelum di tempat ini, saya setahun bareng Pak Vincent. Kamu itu setahun enggak ada penghasilan, saku, di pelayanan. Someday, suatu ketika teman-teman itu crowdfunding, saku, ngumpulin sumbangan, saku, saya masih ingat 114.000 untuk saya, saku.
Dan itu menolong kehidupan. Gimana cara menolong kehidupannya? Cukup nggak? Ada waktunya saudaraku, nanti Tuhan pakai cara yang lain. Tapi kalau saudaraku sebagai saudara seiman digerakkan, kayaknya kalau aku mau nolong gereja ya, kayaknya kalau aku mau nolong orang itu, lakukan saudaraku. Lakukan saudaraku. Karena Alkitab ngomong saudaraku akan menuai. Alkitab juga ngomong secara khusus berbuat baiklah. Tolonglah kepada saudaraku, kawan-kawan kita yang seiman. Saudaraku bisa tolong siapapun, boleh. Yang di tempat yang jauh boleh saudaraku. Tapi khusus orang-orang itu saudaraku, yang di kanan kirimu, yang di sebelahmu. Kalau engkau tahu kayaknya si Allah lagi kesusahan ini saudaraku, datangi saudaraku, berkati. Kasih seberapapun hatimu rela untuk memberkati orang itu saudaraku. Amin. Jadi enggak ada saudaraku nanti anggota gereja atau gereja saudaraku di masa susah ada yang kelaparan tuh enggak ada saudaraku. Karena apa saudaraku? Paulus mendidik jemaat Galatia seperti itu. Dan saya percaya saudaraku, dan saya melihat saudaraku, banyak engkau yang peduli terhadap saudara seiman di tempat ini. Saya mau katakan saudaraku bahwa pemberianmu itu berbuah saudaraku. Engkau akan menaik saudaraku. Yang bisa katakan amin saudaraku. Ya, saya minta pemain musik untuk maju ke depan saudaraku. Ya, percayalah saudaraku bahwa apa yang kau berikan, kau tabur saudaraku, itu Yesus memberkati saudaraku. Percayalah juga dalam masa-masa sulit saudaraku, Yesus memeliharamu saudaraku. Mau engkau di tempat kerjamu seperti itu, mau apa yang kau kerjakan seperti itu saudaraku, Yesus memberkatimu. Amin saudaraku. Bisa lewat apapun, bisa lewat cara apapun, bahkan hal yang kecil pun engkau bisa terpelihara oleh hal itu dalam jangka panjang saudaraku. Yang bisa katakan amin. Mari kita nyanyikan satu lagu saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, katakan kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu. Sajak untuk kita berdiri saudaraku, kita nyanyikan lagu dengan sepenuh hati. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau saya katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Mari angkat tanganmu dan katakan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa. Jemaat saja kita nyanyikan lagu dengan penuh percaya, katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Nyanyikan lagu dengan sepenuh hati dan percaya saudaraku bahwa Yesus menyediakan segala sesuatu bagi kita saudaraku. Apapun yang kau perlukan, apapun yang kau harapkan dalam hidupmu saudaraku, nyatakan kepada Yesus lewat doa-doamu saudaraku. Percayalah bahwa Dia peduli, Dia terima semua doa dan harapanmu saudaraku. Kau tunjukkan kasih yang ku perlu. Kau setia, kau mulia
saat ini mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dan penyedia atas semua kebutuhan kita. Firman Allah di dalam Filipi berkata, Allah kitalah yang akan memenuhkan semua keperluan kita. Bukan saja menurut kebutuhan kita, namun dikatakan Allahku akan memenuhkan segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Lihatlah dengan imanmu, percayalah dengan hatimu, dan berkata-katalah dengan mulutmu firman yang engkau percaya, yang kau dengar hari ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan lihatlah tangan Tuhan yang kuat yang akan menyediakan semua keperluan kita. Tidak hanya cukup tapi melimpah supaya oleh hidup kita semakin banyak orang diberkati. Kau tunjukkan kasih. Nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan imanmu. Baik atau tidak baik keadaanmu saat ini, ambil keputusan untuk berdiri tegak dan berkata-kata sesuai imanmu. Maka lihatlah keselamatan yang datangnya dari Tuhan terjadi atas hidupmu. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan percaya, mari angkat tanganmu jemaat, pandanglah kepada Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memenuhkan. Arahkan hatimu kepada Dia yang mengasihimu. Dia setia. Amin, amin. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih. Percayalah Dialah yang akan menyediakan. Dialah yang akan menyelesaikan. Dialah yang akan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan selamanya Kau tunjukkan kasih. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku, anak-anakku, pernikahanku, masa depanku kepadamu. Sebab aku percaya buat tangan Tuhan yang kuat yang sanggup memegang kami. Amin. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Mari panggil dia Bapa, Bapa kau setia. Mari kita berikan tepuk tangannya meriah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang sejak pada mulanya sampai hari ini dan selama-lamanya, Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dialah yang terus menyertai, memberkati dan melindungi kita. Tuhan Allah penjagamu, Israel, Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia mengawasi hidup kita pagi, siang dan malam. Perjalanan hidupmu disertai oleh Tuhan seperti tiang awan dan tiang api di siang hari dan di malam hari, sehingga perjalananmu terus beruntung. Dan kau dijauhkan dari segala yang buruk, yang jahat, sebab engkau, kita semua ditempatkan di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Sekarang terimalah Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya setiap hari. Kau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan berhasil, oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Engkau berjalan dalam penghiburan dan penyertaan Roh Kudus yang telah diutusnya tinggal di dalam hidupmu
menyertai kita sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Kita tetap berdiri. Kita bersyukur atas kebaikan dan kasih-Nya. Mari angkat tanganmu dan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa syukur, besar manfaatnya, besar kuasanya. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat berharga di matamu. Selalu dan selalu berkat yang melimpah dalam kehidupanku. Silakan untuk ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.